Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Parsis Marbawi. Di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat tercela ataupun sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, sebelum kita masuk pembahasan kita pada eh, kali ini, Allah menciptakan di muka bumi ini yaitu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada mobil, ada pun motor, ada tinggi, ada rendah, dan sebagainya. Begitupun dengan pembahasan kita pada kali ini, ada sifat terpuji dan ada sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat di mana sifat tersebut adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat riya, di mana riya di sini adalah dalam konteks ataupun dalam arti pamer, baik itu dari segi perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya gini, riya. Ada seorang mahasiswa ingin melakukan sholat duha. Ketika dia ingin melakukan sholat duha tersebut, dia salah menggunakan perbuatannya itu, perbuatan sholat duhanya itu dengan tujuan ingin dapat nilai tinggi. Ketika dia melakukan sholat duha tadi di masjid kampus dengan tujuan agar bisa dilihat oleh dosen, agar nilainya tersebut tinggi gitu. Jadi dengan perbuatan dia melakukan sholat duha tadi dengan bertujuan untuk supaya nilai MPAA-nya itu tinggi, supaya dilihat oleh dosennya tersebut. Jadi itulah yang dinamakan riya. Jadi dapat kita simpulkan, riya adalah ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya ada tujuan tertentu ataupun ingin dipuji oleh Allah, ingin dilihat oleh orang lain, ataupun ingin tujuan tertentu bukan karena Allah semata-mata. Dia salah menggunakan niat tersebut. Terus yang kedua, itulah yang dinamakan riya tadi. Terus yang kedua ada nifak. Nifak di sini sama hal dengan konteksnya orang yang dusta. Yang mana arti nifak di sini adalah dua lubang, yang dimana lubang tersebut tempat jalur keluarnya tikus, tapi dimana ketika ia masuk, keluarnya tidak sesuai dengan ditentukan gitu. Sama dengan halnya dusta, tapi nifak di sini, nifak tersebut adalah kata dari sifatnya tersebut, perbuatannya tersebut. Dengan terjadinya seseorang sering melakukan nifak, maka timbullah orang yang berdusta tadi gitu. Jadi nifak ini awal mula kedatangan orang yang dengan melakukan nifak, orang tersebut akan terjadi melakukan sifat dusta gitu, atau sifat tidak sesuai dengan perkataannya. Jadi orang yang nifak di sini dia tidak sesuai perkataannya itu dengan dalam diri seseorang tersebut, dengan menipu orang tersebut dengan tujuan apa? Dia berkata tapi tidak sesuai dengan hatinya itu gitu. Dia berkata tapi tidak sesuai apa yang dikatakan itu. Itulah yang dinamakan perbuatannya tadilah yang dinamakan dengan nifak. Terus
sifat tercela yang selanjutnya yaitu tentang ananiyah. Jadi bahaya sekali ketika seseorang sudah melakukan sifat riya, sifat nifak, terus sudah melakukan ananiyah. Ananiyah adalah sifat yang mana artinya egois. Egois. Ananiyah, ana, saya, niyah, egois. Ya saya, kamu ya kamu gitu. Egois. Egois di sini di mana sifat seseorang tersebut lebih mementingkan pribadinya daripada orang lain gitu. Egois. Contohnya gini. Dia lebih ada terjadi perdebatan di kelas gitu. Dia mementingkan perkataannya tanpa memikirkan orang lain gitu. Asal mengeluarkan kata tapi tidak memikirkan perkataannya apakah menyakitkan orang atau tidak gitu. Dia mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Itulah yang dinamakan egois. Jadi bahaya sekali orang yang sifatnya ananiyah di sini ya. Teman-teman semua, ananiyah itu sifat egois. Ada sebuah cerita dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai ayat ke-32 di mana dijelaskan Allah kan sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya gitu kan. Terus Allah mengajarkan kepada Nabi Adam barang-barang di bumi, terus disuruh timbullah dialog antara Allah, malaikat dan iblis gitu kan. Mengapa engkau menciptakan Adam sedangkan kami hanya diciptakan hanya untuk menyembahmu, sedangkan Adam hanya untuk menghancurkan bumimu ya Allah. Terus apa kata Allah? Saya lebih mengetahui daripada kamu gitu. Terus dari dialog tersebut hanya Nabi Adam lah yang dapat memberikan barang-barang, nama-nama barang-barang yang ada di muka bumi. Itu tersebut adalah termasuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dengan ananiyah, sifat sombongnya iblis, dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya malaikat yang mau sujud ataupun mengakui bahwa Adam lebih baik daripada malaikat. Sedangkan iblis dia tidak mau. Dia lebih mengakui bahwa api itu lebih baik dari tanah liat. Dengan sifat ananiyah kesombongannya, maka iblis diusirkanlah dari surganya Allah. Jadi teman-teman semua, jauhilah sifat ananiyah tersebut. Terus yang selanjutnya sifat putus asa. Jadi kalau putus asa di sini di mana perasaan yang gagal dan hilang harapan sehingga timbul sikap yang selain murung, acuh dan tak acuh terhadap diri sendiri serta orang lain. Jadi sirnanya harapan itu kalau sifat putus asa di sini. Sifat putus asa di sini yang mana sebuah harapan yang tertanam di dalam hati ini tidak ada lagi, tidak yakin lagi bahwa Allah itu ada gitu, bahwa Allah itu akan membantu masalah kita tersebut. Maka itulah yang dinamakan sifat putus asa. Jadi jauhilah sifat putus asa ketika kamu terjadi dalam diri kamu sifat putus asa, maka alangkah lebih baiknya kamu salat ataupun mengambil wudu ataupun membaca Al-Quran sehingga pikiran kamu tidak dikuasai oleh Allah, tidak dikuasai oleh syaitan gitu. Jadi banyak sekali zaman sekarang ini sifat putus asa. Dengan terjadinya sifat putus asa, dengan terjadinya sesuatu ataupun permasalahan dalam dirinya tersebut,
dia tidak yakin lagi bahwa permasalahan tersebut selesai dalam dirinya tersebut, maka timbullah putus asa dan terjadilah pembunuhan ataupun gantung diri ataupun dengan membunuh diri sendiri. Itu yang dinamakan sifat putus asa. Jadi jauhilah sifat putus asa, karena sifat putus asa tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan yang tercela, dan sifat yang tercela adalah orang yang akan masuk neraka. Terus sifat tercela yang selanjutnya tentang ghadab. Ghadab di sini artinya marah. Jadi bahaya sekali ya orang yang sudah sifatnya ria, sifatnya nifak sudah ada dalam dirinya, sifat ananiyah, egois pada dirinya, sifat putus asa sudah ada dalam dirinya, terus sudah ghadab lagi. Jadi bahaya sekali. Nauzubillah min dzalik, teman-teman semua. Jadi ghadab di sini adalah marah, di mana amarah itu terjadi akibat tindakan yang senang terhadap sesuatu keadaan ataupun perilaku benci ataupun dendam. Jadi amarah di sini timbulnya karena ada dendam ataupun perbuatan seseorang yang sudah melukai hatinya tersebut, maka timbullah amarah. Amarah di sini ialah amarah sama dengan ya sifat syaitan ya, maka jauhilah sifat amarah di sini. Alangkah lebih baiknya kita melakukan sifat lembah lembut, tawadu, ataupun lebih merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya amarah, karena sifat amarah ataupun sifat ghadab di sini hanya menyesatkan diri teman-teman semua, bukan hanya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, melainkan bisa membuat permasalahan tersebut menjadi lebih terpuruk lagi. Jadi ketika Anda terjadi pada diri Anda sifat ghadab, maka langkah yang Anda lakukan pertama sekali, jauhilah orang tersebut. Anda ghadab pada siapa, maka jauhilah, maka lakukanlah perbuatan yang harus dilakukan seperti berudu, salat sunnah, dan membaca Al-Quran. Dengan melakukan hal tersebut, insya Allah Anda akan terjauhi dari sifat ghadab tersebut. Demikianlah materi kita pada pembahasan kali ini, yaitu tentang sifat tercela, sifat riya, nifak, putus asa, ananiyah, dan ghadab. Saya akhiri, mohon maaf ketika ada perkataan saya yang salah tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.